Cakep. Assalamualaikum hari Rabu, semoga kamu sayang aku selalu. Kita coklat-coklat tuh, lihat ya. Iya, kita coklat-coklat kayak baju polisi ya. Iya ya. Kenapa kalian coklat-coklat? Karena memang kalian itu... Karena coklat itu manis dan membuat kita nggak stres. Iya, seperti kalian. Kenapa? Kalian itu sangat manis sekali. Oh, tapi ya? apakah pemirsa bisa terpuaskan dari kemanisan-kemanisan kalian itu? Atau nanti tiba-tiba menjadi kepahitan? Doakan yang terbaik. Yang baik-baik dong, Bener, King. bukan cuma buat kita berdua, buat King Nasar juga. Iya. Buat Sobat Ambiar di rumah juga, Iya. buat Perlan 86 juga. Buat semua yang bertugas juga. Penting aku. Karena lagi capek loh. Yang penting pagi-pagi Ambiar menghibur, memberikan ketulusan, memberikan kasih sayang. Amin, amin, amin. Tapi ya, bukan kalau aku mau cari kemanisan-kemanisan bukan hanya di dalam, tapi di luar. Iya, di luar tuh di mana? Di Maksudnya mana-mana. gimana di luar tuh? Maksudnya Bukannya gini loh. enakan di dalam, King. Enggak, di luar di dalam kita mesti manis gitu Oh kan. gitu, iya, iya. Iya dong. Karena kita Tapi kalau aku kebanyakan di luar doang ya manisnya ya. enggak, kalau kakak itu termasuk di luar dalam seperti bintang tamu sekarang. Bener, Oh, iya. bintang tamu yang Bintang satu tamu ini, waduh, ini. kalau aku sih ngefans banget sama yang satu ini. Ini adalah salah satu pedangdut Kembaran saya. senior. Dan kalau Iya. kita lihat, ini merupakan salah satu pedangdut yang bisa dibilang hatinya baik, suaranya bagus, berprestasi. Ditambah lagi, sekarang ini dia menjadi istri Kapolres Goa. Wow. Dan kabarnya kemarin dia sempat digeruduk oleh warga. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Ut Permata Sari. Bajunya bagus sekali pasti ini dibuat oleh Ibu Bayangkari deh. Elegan sekali, mahal ini ya. adalah UMKM dari Bayangkari. Jadi Keren. kita harus membeli produk-produk Betul, lokal. betul. Karena kan produk lokal itu betul sekarang sekali. itu lebih keren-keren juga. Benar, aku setuju banget. Baju bagus. Kita mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Makanya aku tuh suka banget sama Iya. Mbak Uut. Dalam daftar aku, Mbak Uut itu penyanyi dangdut nomor 3 favorit aku. Satu. Nomor 3 sih. Iya. Kenapa nggak nomor 1? Yang pertama Dewi Persik. Ya. Yang kedua Dewi Muria Agung. Ya. Yang ketiga baru Mbak Uut. Asik. Doain ya, Mbak Ut. Tahun Kita depan, doain, kita tahun depan doain. mereka mau menikah. Kita doain. Doain ya. Kalau sebenarnya satu. Apa? Kalau adikku yang Radin ini, kalau bahasa Madura Radin tuh cantik. Jadi dia tidak minta apa. Tidak minta apa-apa. Iya. Yang penting dibahagiakan, jangan sakiti dan punya attitude. Itu. Mbak Uut, doain tahun depan insya Allah sumbang tenda ya. Ya. Buat Sobat Ambiar kita mau kasih lihat dulu Mbak Uut ya. Kemarin kabarnya sempat digeruduk oleh warga. Digeruduk. Nah, ya kita mau kasih lihat apa alasannya dan kenapa mereka menggeruduk ini nih. Oke, untuk Manasari, sebelum kita bahas tentang gerudak-geruduknya ya, Iya. digerudak-geruduk sama warga, kan ini 7 tahun menjadi istri Kapolres Goa. Transisinya 7 tahun sampai dengan sekarang, apa rasanya sih jadi istri Kapolres Goa? 7 tahun menjadi seorang istri polisi. Iya, cuman Jadi Kapolresnya baru Kapolresnya 1 baru tahun satu. Oke, lebih. apa rasanya jadi istri Kapolres Goa? Biasa aja Kak, disyukuri aja semua. Ini kan semua amanah. Yes. Iya, Ya betul. kan, ini jabatan ini amanah, Iya. titipan dari Allah dan titipan dari para pimpinan ya kan yang menempatkan kami di wilayah. Iya. Jadi kami, saya selalu mendoakan suami saya untuk bisa mengemban tugasnya dengan baik, bijaksana sebagai pengayom masyarakat yang baik, seperti itu. Disyukuri ya. Iya, saya selalu mensyukuri. Yang penting kemana suami saya pergi, saya akan ada di samping-sampingnya. Iya kan harus seperti itu dong. Berarti hari ini ke pagi-pagi Ambiar izin dulu. Iya izin selalu, beliau itu mengizinkan saya berkarya, berkarir, tetapi biasa. saat beliau mengizinkan lalu saya bilang, iya yang insya Allah saya akan
berkarya tapi tidak melupakan kodrat saya sebagai ibu dan istri. Itu yang paling penting Itu, ya. ya. Tapi kita lihat tadi sempat digeruduk oleh warga. Maksudnya tuh digeruduk Kenapa? kenapa? Iya. Buka layanan apa itu? Pengaduan apa segala macam sampai digeruduk? Enggak Kak, jadi kalau kita kebetulan kan kalau suami saya sekarang mendapatkan jabatan sebagai Kapolres yang memiliki wilayah di daerah Goa. Betul. Jadi di situ kan banyak sekali di daerah atau wilayah itu ada kasus-kasus kecil ya kan. Misalnya ada perampokan atau penusukan atau KDRT atau apapun itulah. Jadi banyak sekali yang nge-DM saya. Oh ya? Jadi melaporkannya itu nge-DM saya. Iya. Banyak banget sampai penuh. Kadang-kadang saya iseng buka kan. Mbak Ut, Kak Ut tolong dong ini saya begini-begini. Kak Ut tolong dong teman saya dibawa ke kantor polisi. Terus karena tadi mukul Pak polisi jadi sekarang dibawa gitu kan. Cuman saya tidak punya kapasitas untuk memberi jawaban. Karena ini adalah ranahnya kedinasan gitu kan. Jadi saya malam gitu kan. Kalau saya ngobrol sama suami itu kan nggak pernah di kursi atau lagi santai, pasti lagi malam lagi nonton TV gitu kan, bilang yang memang ada seperti ini ya, ada kejadian seperti ini di wilayah ini. Oh iya betul. Apa sudah ditangani? Oh sudah ditindaklanjutin. Sudah. Jadi saya tidak membebani suami saya bahwa banyak sekali yang begini saya nggak mau saya. Tugas saya mendoakan suami saya supaya dikasih kelancaran dalam mengemban tugas dan amanah. Lalu ranah saya ini adalah sebagai Bayangkari. Bayangkari itu ya organisasi istri para polisi tanpa mengikuti urusan kedinasan seperti Jadi itu. hanya sebatas menyampaikan, ya, hanya sebatas menanyakan saja. Iya. Tapi nanti pada akhirnya akan ngebales juga nggak sih DM dari yang misalnya memberikan laporan, pengaduan segala macam, dibales nggak? Biasanya saya balasnya di Instastory. Ya, terima kasih kepada yang sudah mend-DM saya. Mohon maaf tidak bisa membalas satu persatu. Secara universal. Betul. Secara Tidak general. bisa membalas satu persatu. Mudah-mudahan semuanya IG Lovely diparingi sehat semua gitu kan, dimudahkan, dimuliakan sama Allah. Udah itu aja. Hanya bisa sebatas itu aja ya. Oke, tapi kan kita juga tahu kalau misalnya laporan segala macam ya insya Allah akan ditindaklanjuti. Iya, pasti itu. Ya kan? Pasti. Memang segala sesuatu apa harus lapor kepada pihak yang berwajib. Iya. Betul. Karena pasti akan ditangani. Iya, Ya. betul. Tapi kalau dari Mbak Ut sendiri, tahu nggak salah satu alasannya kenapa sih kok lapornya ke aku? Kenapa sih DM ke aku? Jadi mungkin konsekuensinya adalah di sisi lain saya sebagai Istri polisi. istri dari anggota Polri, saya juga seorang penyanyi dangdut ya, bidu wanita ya, jadi public figure. Jadi mungkin mereka mudah menyampaikan ke saya gitu. Mungkin dia adalah mungkin salah satu fans saya. Jadi Kak ini dong. Jadi kalau bercerita itu ya manggilnya Kak, nggak ada masalah buat saya gitu kan. Jadi cuman saya tidak mau ngasih beban ke suami. Cuman saya menanyakan betul nggak kalau di daerah sini ada kejadian. Oh betul, sudah ditindaklanjutin, sudah begitu. Kalau istri Kapolres yang lain setahu dari Mbak Ut sendiri, apakah suka ada yang DM juga nggak sih mereka misalnya dari warganya untuk laporan segala macam? Atau kebetulan hanya Mbak Ut aja yang Mbak Ut itu tahu? saya tidak tahu Kak. Soalnya kan mungkin kalau saya kan kebetulan IG saya itu Instagram saya itu satu. Saya tidak buat Instagram dua gitu kan, satu saja. Mungkin karena di situ jadi mereka mengeluarkan unek-uneknya di Instagram saya itu. Jadi kalau istri yang lain nggak tahu ya? Iya. Tapi apa sih keluhan paling parah yang pernah diterima sama Mbak Ut? Pengaduannya tuh apa yang pernah Yang benar-benar pernah Mbak Ut membuat baca gitu. Ada KDRT. Itu ada. Betul itu ada. Cuman saya membaca sampai panjang gitu kan. Cuman saya ya Allah gitu kan. Itu saya jawab. Itu saya Sebagai jawab. seorang istri naluri ya. Iya, itu saya jawab. Ibu, semoga Ibu diparingi kekuatan, diberikan ketegaran, sabar, ini adalah ujian. Gitu. Minta petunjuk Apa sama yang Allah. Mbak Ut sarankan kepada istri ketika mengalami KDRT selain kata-kata ungkapan sabar dan semangat? Cuman itu aja, karena saya tidak mau tidak memberikan solusi untuk berani speak up kepada pihak yang berwajib. Oh enggak, beliau sudah melaporkan. Jadi beliau sudah melaporkan, lalu beliau curhat ke saya. Jadi saya cuma jawabnya seperti itu karena saya itu orang yang tidak mau mencari tahu tentang sesuatu yang saya tidak perlu tahu. Betul. Tidak mau mendengarkan sesuatu yang saya tidak perlu dengar ya. Tapi KDRT itu ranah umum. Itu ranah umum. Nah, kalau kita tidak boleh tahu masalah urusan pribadi orang dalamnya, tapi KDRT perlu harus dihimbau kepada masyarakat bahwa itu Tidak perbuatan boleh. atau tindakan kejahatan yang
wajib Iya. bagi Betul. perempuan harus speak up, jangan Iya, takut. betul. Dan Bayangkan ya. ibunya itu sudah melapor dan itu ditindaklanjutin. Nah, itu dia ya. Dan itu bagusnya langsung ibunya bilang, aduh KU terima kasih gitu. Pokoknya semangat ya, saya Kita cuma gitu harus aja. menggarisbawahi sekali lagi bagi siapapun yang merasa menjadi korban KDRT, jangan sungkan, jangan ragu Ya. untuk melapor ke pihak kepolisian karena pasti akan ditindaklanjuti ya. Tapi dari suami sendiri, tanggapannya gimana ketika Mbak Ut kalau setiap malam ketemu sama suami, cerita segala macam, tanggapannya tuh apa sih biasanya kalau ada curhatan atau pengaduan di media sosial milik Mbak Ut? Suamiku tuh orangnya nggak terlalu banyak bicara sih Kak. Gak senang ngomong Iya, ya. nggak tahu Betul, ya. betul. Maksudnya Rata-rata sih. nggak terlalu. Maksudnya gini, jangan ngomongin orang nanti bisa ketularan seperti itu. Jadi nggak usah gitu. Pokoknya dilihat aja gitu. Nggak usah dibicarakan. Memang nggak tahu ya. jangankan ini ya abdi negara gitu ya. Yang kita juga kadang-kadang juga suka keberatan kalau Iya. terlalu sampai dalam banget. Betul, Iya, betul, ngomong gini sampai Gak ada ngegituin manusia orang. yang sempurna ya. Betul, betul. Setiap Aku orang setuju. pasti punya aib. Betul. Mbak Ut, mau nanya deh, kalau Mbak Ut kemana-mana suka pergi diikutin sama ajudan nggak? Ih, saya nggak ada ajudan. Ada, tapi kayaknya Mbak Utnya nggak mau kalau menurut aku Nggak pasti. ada. Oh, nggak ada. ada. Jadi ajudan itu ya itu hanya Kalau acara Bayangkari aja? Enggak, ajudan itu biasanya untuk Ibu Ketua Umum, Ibu Kapolri dan Ibu Kapolda. Oh gitu. Ya, Oh. itu ya yang setahu Uut ya. Kalau salah mohon Kecuali maaf. Mbak, Seperti itu. Kecuali Jadi Mbak kalau Ut lagi nyanyi atau apa, Enggak, mungkin ada enggak yang pernah. nungguin. Enggak pernah atau saya enggak apa. pernah. Saya memang enggak pernah ada Nggak takut di- pengawalan. Enggak ada. Jadi saya itu Pengawalannya maksudnya dari panitia dong pastinya. ya kalau pengawalan kita show off air pasti Iya, dari iya, Ya, panitia. istri Kapolres atau bukan pasti selalu ada dapat fasilitas Jadi itu saya ya. itu memposisikan diri kalau saya lagi di panggung, Kak. Saya itu adalah Uut Permatasari, seorang entertain. Ya. Itu Iya. apalagi loh, pasti Tapi- banyak penggemarnya kemana-mana. Iya, Iya. tapi kalau saat saya sudah mendampingi suami, saya adalah Uut Tri Gofarudin, Iya. anggota Bayangkari yang harus bisa menempatkan diri. Itu yang selalu saya jalankan. Tapi Iya. alhamdulillah saya bersyukur banget ibu-ibu Bayangkari yang ada di Goa itu begitu hebat luar biasa membantu Ini pemirsa kami. di rumah ini goa di mana itu? Pasti Pak. Iya. Di Sulawesi Sulawesi. Sulawesi Selatan. Selatan Goa ya. Halo Goa, selamat pagi. Ada dong, lagi nonton dong suamiku dong. Halo. Sulawesi Selatan. Selamat pagi ya. Iya, sang ini apa? Sang suami tercinta lagi menyaksikan. Lagi nonton. Lagi nonton juga. Selamat pagi. Bapak Kapolres Goa. Ya. Jadi nggak pakai ajudan sama sekali ya? Enggak, memang enggak ada, Kak. Emangnya Dewi Persik, istri polisi bukan ajudannya? Tuh, si Kiong, si Aurel, segala macam tuh. Itu bukan ajudan, asisten. Itu herdu memek up. Tapi Mbak Ut, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Iya. Ini juga kemarin sempat ada pesan dari Bapak Kapolri. Ya. Iya. Kita mau kasih lihat, silakan tolong di... Aturan Polri larang polisi dan istrinya pamer harta kekayaan. Mbak Ut, gimana sih tanggapannya untuk beberapa oknum ya? Oknum anggota kepolisian yang terlihat misalnya dari saat istri. Hedon gitu Iya. loh, Ya, Mbak. gayanya hedon segala macam. Tanggapan Mbak Ut? Jadi gini ya, mumpung saya di pagi-pagi ambiar, Yes. ambiarkan. Jadi harus ditahuin bahwa ibu-ibu Bayangkari ini, beliau ini adalah sosok yang mandiri. Iya. Sebelum menikah dengan bapak-bapak polisi, beliau itu baik pimpinan maupun dari semuanya itu Termasuk. mandiri. Artinya sebelum menikah dengan seorang polisi, Ya. beliau Sudah ada yang cukup. sudah profesinya dokter, ada yang jaksa, ada yang pengusaha, Keluarga berkecukupan. keluarga yang berkecukupan, Ya. kadang ada yang keluarga dari konglomerat itu ada. Betul. Tetapi yang saya garis bawahi adalah saya bangga kepada ibu pimpinan dan seluruh anggota Bayangkari itu, beliau itu bisa hidup yang sederhana dan bersahaja. Iya. Betul, betul Kak. Dari saya melihat Ibu Ketua Umum dari masa ke masa, Iya. itu Masya Allah sederhana sekali. Lalu di ibu-ibu yang di bawahnya Ibu Ketua Umum, bintang 3, bintang 2, bintang 1, Ibu Dir, semua itu sederhana Kak. Kadang-kadang itu ada berita sedikit hanya satu oknum dibesar-besarkan, seolah-olah bahwa semua Bayangkari itu hedon. Itu tidak betul. Karena ini digarisbawahi. Balik lagi Ya, sabar, tergantung Mbak Ut, sabar. oknumnya. Iya, Ya, bukan, bukan King. Soalnya gini, aku juga udah riweh ya dengarnya ya. Karena ibu-ibu Bayangkari ini ibu-ibu yang mandiri loh Kak. Sebelum kenapa sih kok bapak-bapak polisi itu menikahi ibu-ibu yang mandiri ini gitu loh? Karena beliau juga tahu gitu loh. Kita ini artinya kan pegawai negeri yang dipersenjatahi. Jadi kan, oh saya punya istri dokter, nanti bisa membantu kami ya kan untuk rumah tangga kami. Mungkin ya bantu-bantu beli susu anak atau apa. Jadi jangan dilihat bahwa
Ibu Bayangkari itu hedon, itu salah. Hanya karena nilai setitik Hanya ya? karena setitik Iya. kayaknya dibesar-besarin. Itu Iya. saya bilang, Jadi sebenarnya balik lagi ke oknumnya. Iya, itu kan. oknum biasanya. Kalau iya, terkadang kan bisa jadi istri polisi itu orang tuanya memang sudah kaya. Iya, Iya. aku setuju sih. Betul. Gitu loh. Jadi Betul. balik lagi Ada yang sih sudah ya, pengusaha Kak. loh Ada memang. ya. Sebelum mungkin nikah, kalau mohon betul maaf ya. nih, Iya. mohon maaf ya Ibu ya. Bisa jadi mungkin istri polisinya oknum ya, Iya. oknum ya, saya bilangnya oknum. Bisa jadi sifatnya berbeda gitu loh. Iya. Memang pingin pamer. Iya. Kan Iya. setiap manusia, bukan hanya istri polisi. Siapapun istri itu, siapapun itu. itu ya. Bukan hanya polisi, Ya, bukan siapapun hanya itu. polisi, apapun pekerjaannya ini kembali lagi sama pengendalian diri. Artis kan, aja ya. juga ada yang pamer loh, Betul. Kak. Siapa sih Kak sebutin dong Kak? serius? Kak sebutin. Kak. Penasaran. Artis aja pamer. Ini aku mau kasih tahu ya Maneti ya. Coba. Kayak gimana? Aku pengen tahu. Ayo. Aku pengen tahu. Coba, kayak gimana? Kalau artis itu tidak pamer mobil, tidak pamer rumah, tidak pamer tas tentengan, bukan berarti Anda itu merendahkan orang tersebut. Iya. Bisa jadi orang tersebut memang ingin hidup sederhana. Gua Ya. tahu nih nyindir, ini nyindir namanya. Iya, iya. Terus saya kasih tahu nih, kalau misalkan tuh artis punya mobil ini, punya rumah ini, Iya. ternyata sewa sama dikasih endorse, itu bukan berarti terus ada agung-agungkan, terus kalian itu menghina artis yang sederhana. Maaf ya, maaf. Buat selebriti tanah air, itu ngomongin saya, dia ngomongin saya. Kak. Aku setuju, Kak. Aku setuju. Artinya setuju King. Soalnya kan memang benar. Karena gini loh ya. Anda itu berkarya, yang dilihat tuh karya. Ya. Betul. Saya mengagumi satu sosok ya, yang luar biasa. Siapa? Dia. Kenapa? Mau tahu nggak? Kenapa? Jujur ya, ini mau kenapa? Kiroat bisa, ngajinya luar biasa, puasanya dijalanin, main film oke, semua peranannya diberikan oke, nyanyi oke, dikasih lagu barat oke, semuanya oke. Ini serba bisa, multi talenta. Makanya paham kan kenapa aku mau kan? Iya. Paham kan? Iya. Sumbang tenda jangan lupa. Padahal, jujur, padahal itu dia di Jember itu tanahnya luar biasa ya, berhektar-hektar, tapi dia nggak pernah pamer. Tanahnya banyak. Itu yang aku Enggak, suka Kak, itu ya. warisan Kak, turun temurun. Wih, Turun temurun. Dar, lu punya warisan? Wah, gue nikahinnya besok deh ya. Yang satu ini ya, buat tempat Abian. Ini berhubungan juga dengan Iya. istri perwira polisi. Make up jutaan rupiah sejumlah istri perwira polisi. Sejumlah istri perwira polisi seolah-olah berlamba-lamba tampil glamor. Tak terkecuali urusan make up dan rambut. Apa sih tujuannya? Apa bisa menunjang karir suami? Tanggapannya dong, Mbak Ut, kalau make up jutaan rupiah? Alah, itu mah suka digede-gedein aja. betul. Ini loh, makanya kan polisi pengayom masyarakat, dekat dengan masyarakat, ada sedikit masalahnya digede-gedein Betul. ya, padahal nggak seperti Kena itu. semua merembet. Kenapa ibu-ibu ini tadi apa make upnya Make up juta-jutaan? jutaan Itu salah. Make upnya nggak juta-jutaan kalau mau tahu. Itu kadang-kadang didiskon, betul nggak? Karena mereka seneng kan make up artis, Iya, make upin seorang ibu pimpinan, seorang iya. kadang-kadang itu didiskon, enggak sampai jutaan. Kadang-kadang terlalu lebay. Kenapa sih kok tinggi-tinggikan Iya, gitu? Dan iya. lagi pula kalau misalnya ada acara wisuda, undangan, resepsi, bukan hanya polisi ya. Iya. Maksudnya masyarakat sipil pun ketika akhirnya Iya. mereka mencintai, menyukai karya dari seorang makeup artis yang memang tarifnya tidak murah, jutaan rupiah pun akan dikeluarkan. Betul. Ya kan? Itu kembali lagi sama pribadinya. Apalagi Mas. Tapi kalau lama. istri, apalagi kewajiban seorang istri memang harus cantik dan rapi. Iya. Iyalah. Iya kan polisi itu kan di Memberikan. luar ketemu sama perempuan-perempuan cantik. Asik. Kalau istrinya nggak cantik, nggak rapi, ngelirik yang lain. Yang dilirik sebelah sini. Tapi Mbak Ut, aku mau nanya tanggapan Mbak Ut, kan ada juga nih istri dari polisi yang tidak bekerja ya. Iya. Kan ada yang bekerja, tidak Iya. bekerja, itu pilihan Iya, masing-masing. betul. Kalau Mbak Ut sendiri menilainya bagaimana? Kalau ada yang memang istri polisi itu yang tidak memiliki profesi atau tidak bekerja, beliau itu full. Kadang-kadang beliau itu fokus untuk merawat suami dan anaknya, ya kan kadang-kadang mengantarkan sekolah, betul. dan kadang-kadang beliau juga menjadi pengurus Bayangkari, mungkin di cabang atau di ranting seperti itu. Jadi hidupnya didedikasikan untuk sebagai anggota Bayangkari, sebagai pengurus, Iya. gitu. Istri pengabdi negara ya, itu pun mereka juga sederhana sekali loh. Iya. Betul. Saya itu melihat bahwa Masya Allah gitu. Tapi kadang-kadang kenapa sih netizen itu selalu digede-gedein gitu loh. Padahal ada yang hidupnya lebih mewah di luar dari institusi Polri gitu loh. Iya, Kan setuju banyak saya. instansi lain gitu loh. Tapi Iya. kenapa gitu kan? Ya, gitu. semoga stigma itu bisa hilang Iya, ya. seperti Tapi itu. Mbak Ut, aku mau nanya deh, ini secara pribadi ya. Aku nggak tahu apakah polisi itu kalau beristri
Coba boleh satu, secara tertulis. Gini, jadi kalau kita bertanya masalah seorang pria itu boleh beristri 1, 2, ya kan? Itu kalau di Polri itu 1. 1 ya? 1, ya kan? Dan kita punya kartu yang kuning itu, kalau kita sudah nikah kantor itu biasanya ada kartu itu ya. Kartu KPI itu kan, nah, kita ada KPI, ada KTA itu kan. Nah itu kalau kita yang pegang ya 1 gitu kan. Oke. Gitu. Mbak Ut kemarin tuh ada sempet ya yang jadi viral di media sosial. Ada sekarang sudah tidak menjadi Kapolres ya. Kemudian dicopot jabatannya karena ada pengaduan kabarnya ada dia memiliki beberapa istri, dugaan ya. Tanggapannya Mbak Ut sendiri gimana sih Mbak Ut? Sempat ketakutan nggak sih? Jadi gini, nggak usah takut Kak. Karena suami itu adalah titipan. Ya. Suami anak itu titipan. Tugas kita hanya mendoakan. Semua saya kembalikan lagi. Kalau saya sama suami saya, niatnya apa? Rumah tangga, ya kan? Nah, saya ingin hidup menemani suamiku sampai akhir hayat. Berilah kesetiaan untuk saya. Saya pernah berkata, saya tidak minta apa-apa. Cuman saya berikan kesetiaan untuk saya mencintai saya sama anak saya sampai akhir hayat. Karena kita kan akan menua, ya kan? Perempuan itu metabolismenya melambat dan kita akan menua. Saya nggak pernah minta apa-apa sama. Jadi banyak orang bilang, gimana rasanya jadi istri Kapolres, seperti apa? Mereka udah beranggapan tinggi. Kalau saya ya sederhana seperti ini. Saya tidak pernah banyak menuntut, gitu. Saya cuma mendoakan suami saya dan suami saya pun mendoakan saya supaya sukses karirnya seperti itu kan. Amin. Saya pernah bilang, pernah saya tinggal 4 bulan loh Kak. Ya. Pernah saya tinggal 4 bulan, saya hamil besar kan, saya harus pulang ke Jakarta karena kan kondisi saya kan luar biasa. Anak kedua ini muntah yang masuk rumah sakit juga gitu kan. Ya, saya bilang saya nggak minta apa-apa, berikanlah kejujuran, kesetiaan untuk saya sama anak-anak sampai akhir hayat. Karena semua ini titipan gitu kan. Amin. Cuman itu aja. Saya nggak minta yang suami saya. Aku belikan ini, belikan. Alhamdulillah saya nggak pernah Kak. Demi Allah saya nggak pernah minta apapun. Mbak Ut harus tahu ya bahwa Mbak Ut adalah salah satu bintang tamu yang kita sukai. Kenapa? Karena memang apa adanya, jujur bercerita dan kita bisa melihat itu dengan jelas. Mbak Ut, kita juga yakin apapun yang ingin Mbak Ut sampaikan kepada suami semoga bisa tentu saja terlaksana dan juga dijabah apapun itu doanya. Apa yang Uut Permatasari ingin sampaikan kepada suami tercinta? 1 bulan nggak ketemu. Iya 1 bulan. Saya berdoa buat Mas Tri. Mohon izin buat Bapak Kapolres Goa. Semoga bisa mengemban tugas dan amanahnya dengan baik. Bijaksana sebagai pengayuh masyarakat yang baik dan sabar. Didasari dengan ketulusan. Jika segala sesuatunya bisa dipermudah, jangan dipersulit ya Pak. Mohon izin. Dan saya doakan semoga Mas Tri dijauhkan dari segala mara bahaya. Orang-orang yang zolim didekatkan pada kebaikan. Dan tetaplah menjadi suami dan bapak yang setia untuk saya dan anak-anak. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Dan kami ingin ada satu permintaan saya sama suami saya. Apa? Cuman suami saya belum ada waktu Kak. Saya ingin pergi umroh sama suami saya, sama anak-anak. Karena saya tahu gak bisa maksa Kak, karena kan memang sebenarnya saya bisa berangkat sendiri sama mami saya. Cuman saya kalau nggak membawa garwa sigara nyawa saya, suami saya kan kayaknya kurang afdol gitu ya. Saya pingin banget, cuman kan memang saya sadar bahwa punya amanah, ya kan, wilayah di daerah Goa harus menjaga dengan baik ya. Gitu, nggak bisa ditinggal begitu aja karena kita punya tanggung jawab kepada Polri dan kepada masyarakat yang ada di Goa gitu, jangan sampai ada terjadi sesuatu gitu kan. Jadi saya menunggu, mudah-mudahan Tuhan diaturkan waktu yang terbaik supaya kelak saya bisa berangkat umroh sama-sama dengan suami. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Amin. Amin. Dia adalah seorang pelawak senior yang pernah menjadi korban KDRT dan ini pertama kalinya di Pagi-Pagi Ambyar korban KDRT yang akhirnya bisa rujuk kembali dengan pasangan. Kata siapa? Katanya begitu. Oke. Kita hadirkan, ini dia Udin Penyo.
kok cewek? Maksudnya Kan korban KDRT. nggak harus selalu perempuan, laki-laki juga bisa jadi korban KDRT. Tapi ingat ya, Miss Cole pernah mengatakan bahwa wanita no excuse. Kalau laki-laki itu yang aku tahu itu berbeda dengan perempuan. Tapi nggak apa-apa. Kita mengucapkan nanti kita akan Kita coba cari akan tahu ulas, ya. Yang pasti kita Mas Udin mengucapkan Penyok, kami semua mengucapkan terima kasih. Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Kak Udin. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Kak Udin. Iya. Sampai ketemu lagi mudah-mudahan. Saya baru datang. Oh, mau ngobrol dulu. Kan baru datang. Ya, ini kita kasih lihat dulu buat sobat ambiar di rumah. Udin Penyok pengakuan yang pernah menjadi korban KDRT dari sang istri. Kan kita tahu ya bahwa pada umumnya yang selalu menjadi korban KDRT adalah biasanya perempuan, Wanita, sang ya. istri ya. Iya. Tapi Bang Udin dengan begitu gamblangnya bercerita bahwa pernah menjadi korban KDRT dari sang istri. Kenapa? Sebenarnya kan apa ya kalau dibilang ya KDRT kan macam-macam nih. Ada fisik, Verbal. ada verbal, Yes. ada Non-verbal. Psikis. jatuhnya psikologis. Nah, gitu. Ya, Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sepele tetapi karena emosional kita maka itu jadi besar. Oke. Gitu. Jadi KDRT yang didapatkan oleh Bang Udin dalam bentuk Verbal, verbal. verbal. Ucapan seperti apa? Bisa. Nah, pokoknya perempuan, maaf ya untuk ibu-ibu ya. Bedanya laki-laki sama perempuan. Laki-laki kalau disapa orang itu gampang. Mau kemana Pak? Mau ke pasar? Mari, ya mari. Kalau perempuan, mau kemana Bu? Mau ke pasar. Ini saya punya anak satu disuruh ke pasar. Di tempe aja susah banget. Makanya saya datang harus ke pasar. Kalau nggak itu panjang kan? Iya, betul. Tapi mungkin Tapi itulah perempuan. Perempuan itu diciptakan oleh Tuhan dengan dua bibir. Dan itu sudah ada kodratnya dan itu ada dalam Al-Quran. No, itu memang, itu betul. Makanya Iya, iya, ketika kita berantem, kalau kita berbicara mengenai agama, ketika kita berantem suami istri, harusnya seorang suami lebih baik kalau misalkan, kan udah tahu nih bahwa perempuan itu diciptakan dengan dua bibir. Lebih baik tinggalkan atau diamkan. Itu. Wi, perempuan dua bibir. No, teman kita bibirnya 4. Ntar dulu. Iya. Diamkan. Kalau diamkan susah juga loh. Kenapa? Kalau kita diem, malah tambah marah. Repot loh. Tapi gini, Bang Udin ya, ngomongin soal secara verbal. Bang Udin sih? Bang Udin. Oh, iya. Ya. Ngomongin soal KDRT secara verbal. Apa barangkali itu kan biasa kalau perempuan atau istri mungkin Iya. cuma marah-marah Iya. atau protes bentuknya dalam kalimat seperti itu. Tapi itu menurut Bang Udin menyakitkan. Begitu menyakitkan sampai bisa bilang bahwa saya adalah korban KDRT secara verbal oleh sang istri. Ya, menyakitkan. Kalau dibilang menyakitkan karena kita sama-sama emosi. Jadi itu tambah tongkol Kalau banget sama-sama gitu. emosi mah baku hantem mas. Atau baku, iya dong, atau baku kade, iya dong. Baku Itu hantem? Baku hantem itu maksudnya kan, kalau saya pribadi nih ya, pasti kan kalau perempuan, aku mewakili para wanita nih, mas memposisikan seorang laki-laki. Ada perlawanan gitu ya Kak? Ada perlawanan. Kenapa seorang perempuan itu bisa sampai cerewet seperti itu? Apa yang dilakukan dari pria? Ya, kalau misalkan dari pria itu tiba-tiba langsung dia menimpali dengan kata-kata verbal juga, itu kan mungkin menyakitkan. Nah, Ya. perempuan itu jangan ngomongin bahwa kamu itu perempuan itu jangan cerewet. Hal kata-kata seperti itu tuh verbal tuh nyakiti banget ke perempuan. Tanggapan Bang Udin gimana? Apa jangan-jangan Bang Udin juga adalah trigger atau penyebab utama dari sang istri melakukan KDRT secara verbal? Yes. Jadi memang iya. Awal-awalnya memang sebelum-sebelumnya saya banyak kesalahan. Itu. Akhirnya pada saat itu karena emosional besar, out. Oke, saya keluar. Saya tidak bicara apapun, saya langsung keluar. Karena malam, daripada nanti ribut besar, ya sudahlah, saya itu, keluar. ya. Saya ambil baju, saya ambil tas kresek, masukin set, langsung saya jalan keluar. Oh pernah kayak gitu ya? Ya, dan itu sebenarnya sudah dipegang-pegang. Loh, mau kemana? Mau kemana? Sama Tapi- dia mas. Iya. Loh, tadi ngomongnya keluar kok. Saya keluar. Ya sudah, saya keluar. Itu sampai sebulan, gitulah. Gak pulang sebulan? Ya. Mas, cuman aku mau kasih tahu ya mas, kalau perempuan tuh biasanya, udah deh kamu pergi aja. Itu sebenarnya kepingin dipeluk loh mas. Asik. Gitu ya? Oh gitu. Sulit menyampaikan secara langsung, pengennya Sulit, dimengerti ya? Misalkan nih kamu lagi apa? Ya biasa, kamu baik nggak? Baik. Tapi sebenarnya itu kamu laki-laki itu tinggal datang, tinggal Di apa? ya di manja-manja, di gini. Itu pasti perempuan, tuh kalau saya semua ya. gitu. Nggak semua Iya. perempuan rata-rata. Iya, Nggak gitu semua kan. perempuan, tapi mungkin juga tidak semua laki-laki juga bisa memahami hal tersebut ya. Karena Iya, laki-laki iya. juga punya gengsi tersendiri. Iya. Kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar di rumah, ini Bang Udin yang kabarnya juga Antu gengsi. memang sempat keluar dari rumah selama 1 bulan. Karena masalah ekonomi. Salah satunya ya, salah satunya. Yang kedua memang
Kalau saya kan tipe kalau di luar itu suka petakilan, suka tapi kalau di rumah saya itu orang yang diam 1000 bahasa. Artinya gitu. Pendiam. Kalau apalagi di depan keluarga. Saya kalau disuruh nyanyi di mana, oke, saya nggak masalah. Tapi kalau saya ketika nyanyi di depan keluarga, di depan istri, di depan anak, mungkin saya palasnya 1000 kali palas. Ya Mas, itu jadi penyebabnya Mas. Maksudnya nggak tahu ketika saya. kan banyak juga suami di luar sana mereka ya memang petakilan atau mereka banyak berbicara depan orang. Tapi kalau di rumah pendiam itu kan wajar, hal yang lumrah dan banyak juga dilakukan oleh suami Berarti di dia luar sana. tidak jadi diri sendiri ya Nggak, Mas, mungkin berarti mungkin Mas ya. ada urusannya dengan wanita atau apa pasti kali Mas. Enggak sih kalau Enggak. wanita. Maksud sih kan perempuan tuh paling Jadi, memuncak emosinya. justru saya kalau mencintai seseorang itu lebih, Ya. saya itu Nurut tidak gitu bisa ya? bersikap apa-apa gitu. Tidak bisa seperti saya yang asli gitu. Nggak bisa saya. Oke. Ya kan biasanya perempuan tuh puncak emosinya tuh kalau udah urusannya ada urusan wanita lagi. Iya, pasti. Itu kalau urusan yang lain dia Setuju masih saya. bisa toleransi. Betul, Ya udah betul, masih bisa dibaikin. Kalau udah ada perempuan itu tuh nggak Sulit bisa mau dimaafkan, dibaikin ya. pakai apa juga. Apalagi Mas kalau ada laki-laki yang petakilan sama perempuan lain Mas. Gak usah boleh kon. Merono sana ya kan kita merasa tidak dihargai Gimana, sebagai Kak? perempuan. Gak usah Gak usah boleh, boleh kon. Bahasa Jawa. Boleh, Gak nggak usah pulang. pulang kamu sana aja sama perempuan itu. Itu maksudnya itu cemburu Ya. gitu loh. Tapi Bang Udin tadi sempat membahas tentang masalah ekonomi. Emang kenapa masalah ekonomi yang sempat terjadi antara Bang Udin dan istri Ya, dan rumah tangga istri seperti saya adalah pekerja kantor. apa? Oke. Saya kan pekerjaannya Di entertain. di entertain gitu. Iya, serba Kadang ada, kadang enggak, begitu kan. Banyak enggaknya ya. Ember. Lagi banyak enggaknya. Ya. Ya. Jadi maksudnya ada gap antara Ya, secara tapi ekonomi, sebenarnya penghasilan. tidak mempermasalahkan sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau emosi nongol. Itu di bawah. Ya, Itu yang nongol. membuat akhirnya Mas merasa Akhirnya, sedih. aduh, Ya, ya. Tersinggung secara ya aku langsung ke pojok kan begini. Iya. Iya. Nah, nih perempuan lagi Dan- ngambek ya. Iya. Si cowoknya misalkan tadi ngebecandain gitu. Itu bukan jadi bener loh. Malah tambah marah loh kalau perempuan mah. Betul, Padahal betul. kita tuh mau ngeredain tapi malah tambah marah. Betul. Nih aku mau kasih tahu buat cowok-cowok yang merasa penghasilannya di bawah istri. Ya, ini aku mau kasih tahu. Kalau misalkan lagi berantem sama istrinya ini kan udah ngomel-ngomel nih. Suami kan biasanya diem. Udah deh paling ampuh. Tetap harus jadi laki-laki yang jantan, tetap harus jadi pemimpin, jangan tetap ada di bawah. Kamu tetap harus pimpin istrimu, kamu peluk istrimu, kamu dudukin istrimu, kamu ngomong aku tuh bla 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 bla. Habis itu disayang, udah itu doang. Iya aku janji. Emang penghasilan kamu di bawah aku? Enggak, kalau Rian bukan gitu. Iya, aku janji. Ya, sayangnya Jangan diem terus ya. diem, Ki. Enggak, habis dielus-elus gini dalam hati ada PO. Vio gimana? Gua habisin lu. Gini ya, gini. Enggak lah, aku juga punya Iya penghasilan. sayang Neng, awas kamu tabungan. Iya, itu. bener. Iya, bener. Awas lebih Bener. ATM lu berapa, gue cari Iya, tahu. Rian. Rian, kurang lebih kayak gua dulu lah. Bang Udin, oke kita mau kasih lihat ini ada satu artikel Bang Udin yang kabarnya ketika keluar dari rumah tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anak-anak. Sudah diusir istri, Ya Allah. Udin penyok dilarang bertemu anak. Itu di Mas sebelahnya Udin. apa? Burung hantu. Ini gue yang mana nggak tahu ya. Sampai sekarang nggak tahu gue. Anak berapa Bang Udin? Enggak sih. Kalau nggak boleh ketemu anak sih enggak. Berarti boleh ya, Mas? Tapi kan istri saya di kantor. Saya ke rumah. Oh, jadi selama sebulan pisah rumah itu gitu ya? Jadi caranya Ya. ketika dia pergi Rumah. kantor, Bang Udin Saya ke pulang. rumah. Tapi istri tahu. Sebenarnya tahu kali. Pasti. Tahu lah. Pasti ada Saya yang yakin nyampein. Kan pasti. nggak masalah kan, Mas? Ya nggak masalah. Tuh kan nggak masalah. Nggak masalah. Intinya Mas juga pulang juga sampai selamanya juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau apa-apa. sekarang ada masalah nggak? Nggak masalah sekarang. Kalau sekarang udah baikan atau Oh udah baikan. bikin masalah lagi dong? Nih gue juga mau kasih tahu ya sama laki-laki ya. Kenapa lagi? Sebentar, lu banyak kasih tahu banyak pengalaman lu hidup lu ya? Ya, nih ya, udah tahu 3 kali gimana pengalaman. Iya. Nih udah tahu ya penghasilannya di bawah istri, nggak usah ego. Ngerti nggak? Udah nggak punya duit lu gengsi gede lo. Ego lo gitu maksud gue. Iya, mohon maaf mantannya ada 3, itu buat yang mana ya? Bang Udin, anak berapa sekarang? 2. Anak 2. Tapi aku mau nanya sama Bang Udin ya. Ini sebulan keluar dari rumah. Pertanyaan anak-anak. Papa kemana? Kenapa papa nggak pulang? Pasti ada pertanyaan seperti Iya. Papa nggak pulang. Ya pasti ditanya. Pasti Gimana ditanya. jawabnya? Ya masih ada urusan sama teman. Ada acara sama teman. Ya seininya aja. Mas kalau aku jadi istri Mas, Hah? aku pasti gini, kamu nggak pulang. Dalam hati saya bicara,
ya pasti ke cewek lain. Alah pasti kayak gitu istri itu Mas. Iya bro. Wanita begitu. Makanya alangkah lebih baik kalau berantem buat bapak-bapak sama ibu. Jangan keluar rumah. Jangan pernah keluar rumah meninggalkan istrimu. Misalkan beda-beda kamar nggak apa-apa, tapi jangan pernah keluar rumah. Betul. Tapi boleh nggak ada kata-kata seperti itu? Kalau marah. Wow. Gitu ya? Oh iya, boleh emang? Nggak nanya ini boleh? Nggak boleh sebenarnya. Nah, nggak Tapi boleh, kalau kan? istri itu bisa, kalau misalkan suaminya itu ibaratnya, kadang ada nih ya, cewek itu kan kesel sama cowok yang cerewet Mas. Ibaratnya istrinya ngomong 10, lakinya bisa 10.000. Kalau saya gini, kamu jangan banyak mulut, keluar. Oh iya. Tapi jangan keluar harusnya. Iya, sebenarnya Iya, gitu iya, maunya iya. perempuan. Iya. Emosi. Iya. Perempuan maunya gitu. Misalkan disuruh keluar, jangan keluar benar. Iya. Kebalikannya, jangan keluar, jangan gitu dong sayang. Iya. Aku tuh kan bisa. Nah dia tuh maunya gitu perempuan itu. Nah, itu bener banget. Kayak Bang gitu. Udin ketika akhirnya sebulan keluar Ya kan, dari Bang? rumah, ya kan? Akhirnya minta maafnya baikannya gimana? Ya akhirnya kita mikir-mikir, ini ketemu, akhirnya kita ketemunya di kampung. Kampung mana? Kampungku di Jawa Timur. Pulang, jebret, ke sono, biniku udah di sana. Udah di sana udah ketemu, ya udah kita baikan aja, balik lagi. Ada orang tua, ada ini. Nah kan, tuh balik kan. lagi. Itu jadi mediasinya Harus orang tua. ditulahin orang tua. Ya, emang. ya, ya. Oh, oke. Tuh kan intinya itu istri itu cinta sayang, pengen dimanja, perempuan tuh pengen diperjuangkan gitu loh. Lalu akhirnya ngomongin soal perjuangan. Lalu akhirnya keadaan ekonomi sekarang gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar karena sekarang kita lebih terbuka ya, lebih enak. Jadi kalau saya di rumah sekarang, bagi tugasnya itu udah nggak ada ini laki-laki, nggak ada perempuan. Jadi Saya kalau pagi pun juga ngantar anak sekolah juga oke. Saya sekarang juga jemur baju. Saya sekarang juga mandiin anak, mandiin. Iya. Malah dulu anak saya yang kedua lahir itu baru 2 hari yang mandiin itu saya seterusnya. Karena apa ya sudahlah. Istri saya juga saya lihat istriku ini benar-benar ikhlas nih kayaknya ini orang. Ya sudahlah bener. Jadi pekerjaan apapun aku nggak mau pilih-pilih. Iya. Kalaupun aku harus bekerja di rumah, masak pun it's okay kalau aku. Iya Ya. kan, iya. Istri aja nggak perhitungan masalah Nggak itu, perhitungan. Mas ya. Justru aku kerjakan seperti itu, istriku itu kalau ini apa suka tahu-tahu beli apa, tahu-tahu apa. Gitu terus. Oh, berarti sekarang jadi aku mulai ngerti gitu. Mulai paham. Apa yang ternyata harus dilakukan. Iya. Bang Udin, saya mau nanya deh sama Bang Udin ya. Kan Bang Udin bercerita di podcast bahwa Bang Udin pernah menjadi korban KDRT dari sang istri. Iya. Yang pada akhirnya ini menjadi konsumsi publik juga. Dan pastinya tidak mudah untuk seorang istri sebagai pasangan Bang Udin untuk dibicarakan, diketahui semua orang bahwa dia pernah melakukan tindakan KDRT. Tanggapan istri ketika Bang Udin bercerita di podcast dan podcast lainnya? Awalnya marah. Awalnya marah karena satu sisi dia kena cibiran dari teman-temannya, satu pekerjaan gitu kan. Akhirnya klarifikasi ya gimana caranya kamu harus klarifikasi gitu. Ya klarifikasi internal dulu, saya minta maaf, saya ini ke keluarga juga. Dan saya kalau klarifikasi ke luar itu saya menunjukkan bahwa saya, istri dan anak saya sekarang terus bersama. Baik-baik saja. Itu ya, Oke. cara menunjukkannya begitu aja. Gampang ya? Nggak harus ngomong nih gue sama bini gue ini udah balikan lagi kan enggak. Ya, Iya, pada akhirnya mereka akan menilai dengan Ya, sendirinya. akan menilai sendiri. Karena masalah dalam rumah tangga akan selalu ada. Yes. Ya. Masalahannya adalah public figure yang pastinya akan menjadi sorotan apapun itu masalahnya. Ya. Intinya dalam rumah tangga itu jangan pernah merasa bahwa berumah tangga itu kan bersama, bekerja sama. Iya. Jangan pernah merasa bahwa gue pimpinan rumah tangga nih, lu harus nurut sama gue. Nggak bisa dengan seperti Bukan itu. dengan tapi gitu caranya. Bukan Nah, dengan gitu dan caranya. Dan alhamdulillah saya bangga ya dengan banyaknya permasalahan, masalah ini gede, Ya. saya masih tetap bisa bertahan sampai detik ini. Udin Penyok. Wah, ya. Tapi ini juga ada satu hal yang menjadi bahan perbincangan, bukan hanya menjadi korban KDRT, karena hal yang satu ini juga Udin Penyok diperbincangkan. Kita kasih lihat ya. Katanya Udin Penyok ini dibilang mirip sama Gong Gyo. Oh iya ya. Kok bisa ya? Eh, mirip juga ya. Artis Korea Selatan. Ngerasa mirip sama Gong Yoo? Enggak. Ini coba kita bandingkan lagi ya. Antara Gong Yoo dan juga Ini banget tadi, terima kasih. Udin Penyok. Ini banyak nggak sih followers atau netizen dari Udin Penyok yang DM? Ya banyak, atau banyak mention? iya. Banyak bilangnya apa? Weh Gong Yoo, wah Gong Yoo sekarang ngamen ya, kok hitam? Gue tuh mana? Oh iya mirip loh saya kalau Mirip gini, loh. Say. Iya kan? Kalau putih, kalau lebih ini lagi ya lebih di Kasih filternya berapa kali itu? Berapa kali? Tanggapan istri gimana dibilang mirip Gong Yoo? Istri bilang apa? Kalau istri nggak pernah komen kayak gini-gini. Ah, Cuek, urusan kayak gini-gini cuek. dia orang Cuek aja nggak pernah, iya. Cuek aja. Oke.
Ya, mirip-mirip juga ya. Kalau gue bilang sih emang mirip. Yang satu dari Korea Selatan, ini Korea Utara kayaknya. Karena sering perang. Iya, iya. Bang Udin, tapi sekarang hubungan sama istri sudah baik-baik saja. Alhamdulillah. Istri baik. namanya siapa, Mas? Fuah. Mbak Fua. Halo Mbak Fua. Selamat pagi, Mbak Fua. Selamat pagi, sayang. Panjangnya Marfuah Aku pasti. mewakili Mbak Fua nih. Usia pernikahan sudah berapa sama Mbak Fuah? Anakku yang pertama mau 15 tahun, yang kedua mau 11 tahun. Alhamdulillah, tapi saya tanya Jadi sama 16 lah. 16 Mas tahun sendiri pernikahan. dalam berumah tangga tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik sama istri? Enggak pernah, sama sekali tidak pernah, alhamdulillah. Tuman Nggak nanti. kelihatan wajahnya juga bukan wajah yang beringasan. Betul, Iya. betul. Ber. Malah yang Masnya ini pasrah. Iya. Bang Udin. Pasrah, lucu. Ya, kalau saya pasrah sih. Kalau di Bang Udin Nggak boleh- pedean tapi ya sama istri ya. Boleh jawab jujur atau tidak ya? Ya. Secara penghasilan, mana yang lebih menghasilkan lebih banyak? Suami atau istri? Kalau secara stabilnya istri dong. Tapi kalau gede, beberapa kali saya pernah gede loh, gitu. Iya, iya. Bisa ngelebihin. Tapi beberapa istri kali. stabil secara Istri pendapatan. stabil. Yang penting kan istri menerima apa adanya, Iya. bersyukur. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Buat Bang Udin, apa yang ingin disampaikan untuk Mbak Fuah yang selalu menerima Bang Udin apa adanya, bahkan ketika dibilang menjadi pelaku tindak KDRT pun tetap menerima Bang Udin sampai dengan sekarang. Buat istriku, Ya. Fuah, mungkin sekarang lagi di kantor, nonton kali ya. Itu, jadi terima kasih sudah bisa mendampingi seorang Udin yang sampai selama ini ya hidupnya seperti ini, tapi apapun itu harus kita syukuri. Permintaan beribu-ribu maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk istriku karena keikhlasannya dan ketulusannya dari saya sampai di bawah, sampai saya pernah ke bawah-bawah, kemudian sampai sekarang pun juga jurang-jurang dan lain sebagainya kita lewati. Terima kasih untuk istriku. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil. Yang namanya cinta itu tidak pernah memandang usia, pekerjaan, apapun itu. Kalau sudah cinta, ya akan cinta. Kata siapa? Katanya begitu. Buktinya kamu juga pernah menikahi seseorang yang usianya lebih di atas kamu. Iya sih. Kamu cinta nggak dulu Siapa? sama dia? Ya, kali ini kita akan hadirkan bintang tamu ini pasangan suami istri, di mana ada seorang murid yang menikahi gurunya sendiri. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Mas Sigit dan juga Ibu Rini. Ini dia Mas Sigit dan juga Ibu Guru Ibu Rini. Kami di sini mengucapkan Terima kasih. mau nanya perbedaan usia berapa tahun kalau boleh tahu? Perbedaan usia kami 20 tahun. Oh, 20 tahun, iya. Oh ini tuh menikah. Iya. Suami Ya istri. Allah. Kayak kinasar dulu loh. Iya. Berapa tahun dulu? Berapa ya lupa. Lanjut. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar ya. Ini kisah cinta antara Mas Sigit dan juga Bu Rini. Murid menikahi gurunya. Gimana ceritanya sih? Ya Jadi ampun. waktu itu Ibu Rini gurunya Mas Sigit saat waktu kapan? Saya mengajar kelas 10 ketika SMP, SMA? SMK. Oh SMK. Kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK. Kelas 1 Mengajar SMK. apa saat itu? Saya mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Oh pasti pertama yang diajarinnya gini. You love me? Yes, I love you. Mas Sigit, Ya. ketika pertama kali melihat sosok Ibu Guru Rini, apa dalam pikiran Mas Sigit saat itu? Kalau kepikiran pertama kali saat ketemu waktu jadi muridnya ya biasa aja sih. Karena kan juga belum kepikiran lah dulu. Kok bisa ada kepikirannya tuh sejak kapan? Aduh, kalau kepikirannya muncul timbul rasa itu ketika udah lulus dan kita ada kerjasama buat pengembangan usaha. Itu di tahun 2020 lah. Jadi sering kontekan, sering komunikasi bareng. Ternyata
kepribadiannya itu menurut aku itu berbeda ketika dulu waktu masih ngajar. Dan Ngajar galak ya? Luar biasa. cukup galak sih. Kalau ngajar galak, setelah lulus SMK ketemu lagi, apa yang dilihat dari sosok Bu Guru Rini? Seksi gitu apa gitu. Waduh, Sabar. kepribadiannya ternyata humble gitu kalau ketika di luar. Ramah. Iya ramah, terus juga ketika ada kerjaan yang kaitannya sama usaha, emang teliti, serius banget gitu sih. Ada ya di murid yang suka gurunya, kan setiap guru tuh mungkin bukan galak tapi tegas. Iya. Nah, ada guru yang suka rada-rada judes tapi muridnya malah tambah suka. Ada teman aku juga ya. Kalau gurunya marah, kamu tuh ya gini, kerjakan gini. Tapi muridnya malah gini, ya Bu, begitu. Ada yang seneng gitu. Sampai gurunya dari tegas galak, jadi udah terserah deh kalau sama dia tuh terserah gitu. Tapi bener ada yang gitu, murid yang gitu ada. Bu Guru Rini, pertama kali ngelihat sosok Sigit saat itu gimana? Waktu masih jadi guru? Masih saat aku masih jadi guru ya sama dengan siswa-siswa yang lainnya gitu. Jadi nggak ada. Bu Guru juga nggak ada perasaan pada waktu itu? Iya, nggak ada hal yang spesial atau apapun di situ. Kemudian ketika bertemu lagi setelah lulus, ada kerjasama, apa yang dilihat dari sosok Mas Sigit? Awalnya sih saya ketemu dengan Mas Sigit ketika Lebaran waktu itu kan, terus di situ karena sayanya ada usaha dan usaha tersebut sempat vakum agak lama. Berarti Ibu Guru janda ya? Iya. Janda udah berapa lama? Saya dulu sudah pisah rumah dengan mantan itu udah 2 tahun. Jadi ketika jadi guru lebih. masih ada suaminya? Iya. Masih. Oke. Iya. Berpisah 2 tahun, kemudian akhirnya bertemu dengan Mas Sigit. Iya. Apa dalam pikiran Bu Guru Rini saat ketemu lagi dengan Mas Sigit? Ya waktu itu saya menanyakan sama Mas Sigit waktu itu karena di sini vakum lama usaha tersebut dan ingin mengembangkan kembali usaha tersebut. Akhirnya saya menanyakan kepada Mas Sigit, kiranya ada teman atau siapa yang bisa diajak untuk kerjasama gitu untuk mengembangkan usaha gitu seperti itu. Waktu itu saya punya usaha mie ayam goreng gitu. Oke. Lalu kenapa kepikirannya Mas Sigit? Kan bisa jadi orang lain. Waktu itu sebelumnya sebenarnya sudah ada alumni yang lainnya sebelum Mas Sigit. Jadi saya orang yang kesekian. Yang putra dan yang putri juga ada yang membantu di tempat saya. Setelah akhirnya berjalan dengan waktu membantu usaha, apa yang bisa dari Bu Guru Rini dapatkan dari seorang Mas Sigit? Sosoknya seperti apa? Dianya ya teliti dan apa di sini dalam sudah ada getaran-getaran itu Bu Guru? Waktu itu belum sama sekali. Belum sama sekali. Ya, yang pertama kali menyatakan cinta siapa sih? Saya dong. Oke, saya mau nanya. Oke, ngomongnya gimana? Padahal ini menyatakan perasaan sama mantan gurunya sendiri yang usianya perbedaannya 20 tahun. Apa kalimatnya? Sebetulnya enggak sih, sebetulnya aku waktu ketika kerja sama itu nggak tahu kalau ternyata udah katakanlah ada permasalahan sebelumnya dengan kehidupannya sebelumnya. Jadi pas aku itu tahu justru dari orang lain lah. Terus akhirnya aku merasa ada kenyamanan di situ, ada rasa juga. Aku bilang kalau dulu kan manggilnya mesti Bun, karena bawaan waktu sekolah kan. Jadi Bun, bilangnya dulu kok tumben cantiknya beda, aku gitu. Terus dikiranya cuma ngeledek bercanda, soalnya kan kalau sama di situ waktu kerja sama yang lainnya juga sering bercanda gitu. Terus maksudnya ditanyain maksudnya gimana ya? Aku ada rasa gitu, masih dibilang bercanda juga. Mas kok bisa mana? Nanti bisalah Japri. Mas kok bisa Mas langsung bilang ada perasaan. Kayaknya ini gitu. pantas deh buat istri saya, udah jadiin istri itu gimana? Mas habis ngapain sebelumnya? Nggak habis ngapa-ngapain sih. Perasaan timbul sendiri ya? Iya timbul sendiri karena nggak tahu rasanya nyaman aja gitu loh. Oke. Tapi kalau ada perempuan yang senang juga, misalkan cowoknya ngomong gitu, sekarang cantiknya beda nih, sekarang perempuan tuh maunya begitu pasti. Itu rata-rata perempuan seperti itu. Padahal dalam hatinya Ibu Guru ini, tapi ketika Sigit bilang gitu gimana? Ya waktu itu saya anggap waktu itu awal dianya bilang seperti itu bercandaan saja gitu. Jadi ya waktu itu yang belum ada pikiran sama sekali. Jadi karenanya saya dengan
yang lain di situ yang baik yang putra atau yang putri yang membantu usaha saya di situ juga bercandaannya biasa Masih saja. menganggapnya bercanda ya. Terus akhirnya sampai Bu Guru bilang, oh kayaknya ini serius itu semenjak kapan? Semenjak Sebetulnya terus. nggak diiyain sih, tapi kan setelah aku mengutarakan rasa, lebih ke istilah Jawanya ditatar gitu loh. Aku dikasih wejangan kalau dalam kehidupan rumah tangga itu gini, pahitnya gini. Nanti kamu kalau nemuin pahit gimana gitu. Mungkin maksudnya biar aku mundur kali, tapi aku malah makin yakin. Karena yang dibicarain ya realitanya aja gitu. Malah makin gaspol sampai akhirnya menikah ya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, walaupun mereka menikah tapi kabarnya sempat terpisah ya, tidak komunikasi. Kisah cinta pria di Purworejo dengan gurunya SMK sempat tak komunikasi 3 tahun. Kini sudah menikah. Apakah mereka akan... Gak ada, udah habis. Bu Rini mau nanya dong, tanggapan keluarga, tanggapan sahabat, orang-orang sekitar ketika tahu Ibu Rini akan menikah dengan muridnya yang beda usia 20 tahun. tanggapan mereka awalnya sih kaget karena sebuah keputusan yang mana di sini didasari apa dan lain sebagainya gitu. Jadi kami yang mana di sini sudah mengambil keputusan ya tetap melanjutkan apa yang jadi komitmen kami berdua. Oke, singkat Mas Sigit, orang tua berpesan apa ketika mau menikah dengan mantan guru beda usia 20 tahun? Kalau ketika saya minta restu sama orang tua, alhamdulillah orang tua mengizinkan. Cuman yang menjadi garis bawah orang tua saya, apapun yang menjadi keputusan saya harus bisa bertanggung jawab. Jadi nggak maulah daripada orang tua katakanlah melarang, tapi akunya curi-curi di belakang, itu nggak mau. Yang penting jujur ya, Iya. dan juga bertanggung jawab. Kita doakan semoga rumah tangganya langgeng, Amin. sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan kita juga tahu katanya Mas Sigit ini cita-citanya salah satunya hobinya juga adalah ingin menjadi seorang stand up comedian. Bener ya? Cobain dong, coba. Silakan buktikan sama kita semua ya. Buat Mas Sigit, barangkali ini adalah salah satu cara untuk mendekati Bu Rini karena dia punya Mungkin sense of sih. humor yang begitu Ayo, tinggi. nggak apa-apa. Silakan. Sigit dibagi-bagi ambiar, stand up comedian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin ya, nama aku Sigit dan aku ini orang Jawa. Dalam bahasa Jawa Sigit itu artinya ganteng. Ganteng. Kalau bocor genteng, kalau tempat air gentong. Ya, alhamdulillah aku bisa diundang di pagi-pagi ambiar gitu kan. Jujur, aku itu dari dulu seneng banget nontonin pagi-pagi ambiar karena aku udah ngefans sama kameramen. Kamu kan ngefans sama hostnya sih. Hostnya nanti dulu aja. Lanjut. Iya, dan aku itu diundang ke sini karena viral nikah beda usia 20 tahun. Dan waktu pertama nikah itu banyak yang nasehatin, banyak yang mencibir. Bahkan ada yang bertanya-tanya, apa sih tujuan aku nikah sama yang lebih tua gitu kan. Dan sekarang kalian tahu kan apa tujuan aku nikah? Apa? Biar viral. Iya. Masa ada kawin biar viral? Hei, banyak. Banyak. Oh iya. Iya. Kawin ah. Iya, tapi walaupun begitu ya aku tetap sayang sama istri aku. Dan itu aku buktiin ketika kemarin habis nikah itu aku ngajak istri aku jalan-jalan biar kayak pasangan pada umumnya. Gitu. Cuman bedanya kalau pasangan pada umumnya mereka pergi honeymoon berdua. Iya. Ini aku nikah sama tante-tante 3 anak, jatuhnya bukan honeymoon. Jadi apa? Family gathering. Kita akan kembali ke sana, kita tampil lagi. Ambiar tiada duanya ulang tahun bagi-bagi ambiar yang kedua kita bagi-bagi kado terambiar. Peringatan tanggal 18 November kita nantikan. Jangan lupa silakan dibuka Instagram kami di @pagi-pagi-ambiar_trans_tv_corp. Terima kasih banyak buat yang sudah mengirimkan dan terima kasih banyak buat bintang tamu kita yang luar biasa. Terima kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih Mas. Bang Udin Penyok, Mas terima Udin kasih. Penyok, makasih. Bu Rini terima kasih, Mas Sigit terima kasih. Dari mereka kita belajar bahwa cinta itu buta tapi tidak dengan calon mertua. Cinta itu buta, BUTA, butuh uang, tabungan dan aset ya. Kita akan balik lagi besok di pagi-pagi ambiar dan ini dia Uut Permatasari.